Malam Jumat di Danau Ranu. Perahu yang kembali sendiri. Empat sahabat lama, Andre, Fajar, Reza, dan Iqbal, udah lama banget gak ngumpul bareng sejak mereka lulus SMM, kesibukan kuliah, kerja part-time, dan urusan masing-masing bikin mereka jarang ketemu, sampai akhirnya, Fajar ngajakin liburan singkat, ke rumah pamannya yang ada di kaki Gunung Semeru, tepatnya di sebuah desa kecil yang masih asri dan tenang. Nama desanya Desa Argosari, tapi warga sekitar sering nyebutnya Desa Kabut, karena tiap sore sampai pagi, kabut tebal selalu turun menyelimuti daerah itu. Bintang rencana liburan mereka, sebenarnya cuma mau ngadeng, nyari suasana baru dari bisingnya kota. Tapi yang namanya ngumpul sama temen lama, pasti ada aja ide iseng yang tiba-tiba muncul. Waktu baru nyampe desa, Fajar langsung nunjukin satu spot, yang katanya wajib dikunjungi. Danau Ranu, letaknya nggak jauh dari rumah pamannya. Cuma sekitar 2 km jalan kaki. Danau itu dikelilingi pepohonan tinggi, dan belum terlalu tersentuh wisatawan. Warga setempat masih menjaga tempat itu, seperti tempat suci. Tapi justru, karena sepi dan agak mistis, tempat itu malah jadi menarik buat mereka. Bintang sore itu, mereka duduk santai di beranda rumah, sambil minum kopi buatan ibunya Fajar. Angin gunung sejuk banget, langit mulai memerah tanda matahari sebentar lagi tenggelam. Reza yang paling banyak omong, mulai nyenggol pembicaraan soal danau itu. Jadi besok kita ke Danau Ranu kan? Tanyanya sambil menyeruput kopi. Ngapain nunggu besok? Sekarang aja yuk, pas banget besok malam Jumat. Siapa tahu kita bisa ngeliat yang mistis-mistis, jawab Andre sambil tertawa kecil. Iqbal, yang dari tadi diam aja, langsung nengok. Emang kita mau nginep di situ? Nggak lah, cuma bentar doang, lihat-lihat. Lagian kan seru, siapa tahu dapat konten buat TikTok, timpal Fajar, meledek sambil nunjuk HP. Bintang mereka semua ketahuan, ngerasa itu ide gila, tapi seru. Tanpa mikir panjang, mereka sepakat malam ini juga ke danau, sekitar jam 9 malam. Setelah makan malam dan pamit sama orang rumah, mereka jalan kaki bawa senter, speaker bluetooth kecil, dan kamera HP buat dokumentasi. Jalan menuju danau lumayan gelap, cuma diterangi lampu-lampu rumah warga, yang jaraknya lumayan jauh satu sama lain. Tapi suara jangkrik dan aroma tanah basah bikin suasana malam itu terasa adem dan tenang. Waktu mereka nyampe di pinggiran danau, semuanya langsung diam. Danau Ranu kelihatan tenang, permukaannya kayak kaca, memantulkan cahaya bulan yang lagi bulat-bulatnya. Di sekeliling danau, cuma ada semak liar, pohon-pohon besar, dan satu pondok kayu kecil, yang katanya dulunya tempat nelayan nyimpan alat. Tapi sekarang pondok itu udah kosong dan lumutan. Bintang gila ya, cakep banget ini tempat, mistisnya dapet, kata Reza sambil mulai rekam video. Tiba-tiba Andre nemu satu perahu kayu tua yang masih ngambang di bibir danau, tertambat pak tali di sebatang pohon. Kondisinya masih layak, meskipun kapnya udah terkelupas di sana-sini. Mereka saling pandang, gak butuh waktu lama buat ide muncul di kepala masing-masing. Ayolah, naik, kita dayung ke tengah, biar dapat angle keren buat video, ajak Andre penuh semangat. Iqbal agak ragu, ini perahu siapa sih sebenarnya? Aman gak? Tenang, ini desa, kalaupun punya warga, pasti gak bakal masalah, selama kita gak ngapa-ngapain aneh-aneh, kata Fajar sambil ngelepas tali perahu. Bintang akhirnya mereka berempat naik ke atas perahu. Reza dan Fajar duduk di depan, Andre dan Iqbal di belakang, senter ditaruh di tengah, dan speaker kecilnya muter lagu-lagu santai biar suasananya nggak terlalu sunyi. Mereka mulai mendayung pelan menuju bagian tengah danau. Bintang sepanjang jalan, mereka ngobrolin soal hidup, kerjaan, dan masa depan. Tapi ada satu hal yang mereka nggak sadari. Udara makin dingin, kabut makin tebal, dan suara binatang malam mulai hilang satu persatu. Bahkan lagu dari speaker pun tiba-tiba mati sendiri. Padahal baterainya masih penuh. Reza ngeluh sambil nyalain ulang bluetoothnya. Lah ini apaan? Kok tiba-tiba mati? HP-ku juga fresh gini. Bintang Andre cuma ngelirik ke arah sekitar danau yang makin gelap. Cuma cahaya bulan yang masih bersinar redup di atas kepala mereka. Tapi yang bikin merinding, tiba-tiba danau jadi kayak diam. Gak ada suara air, gak ada angin. Kayak semuanya berhenti. Bintang mereka semua mulai saling pandang. Fajar nyoba bercanda buat cairin suasana. Jangan-jangan kita udah masuk dimensi lain ya? Mereka ketawa, tapi ketawa yang setengah terpaksa. Bintang lalu terdengar suara kecil, pelan.
Dari arah belakang mereka, suara tawa perempuan, tipis banget, tapi jelas. Reza langsung nengok ke belakang, senter dia sorotin ke semak-semak pinggir danau. Nggak ada siapa-siapa. Bintang bro, itu suara siapa barusan? Tanya Reza. Suaranya mulai bergetar. Iqbal berdiri pelan, matanya nyapu sekeliling danau. Dia nunjuk ke arah sebelah kiri perahu. Lihat deh, itu orang. Bintang di bawah pohon besar di pinggir danau. Terlihat sesosok perempuan berdiri, bajunya putih panjang, rambutnya tergerai nutupin wajah. Dia dim aja, nggak gerak sedikit pun. Bintang Andre langsung nelan ludah itu bukan orang, bro. Reza nyoba nyalain HP buat rekam, tapi layar HP-nya gelap, kayak baterainya dicabut paksa. Lalu, air danau mulai bergelombang, pelan tapi makin kencang, padahal nggak ada angin. Bintang mereka langsung panik. Fajar buru-buru ambil dayung, coba ngarahin perahu balik ke daratan, tapi sekuat apapun mereka mendayung, perahu nggak bergerak, rasanya kayak ditahan dari bawah. Andre bahkan coba nyebur, tapi dia langsung teriak, "Bintang Anggi, Bintang R, ada yang narik kaki gue." Dia buru-buru naik lagi, napasnya ngos-ngosan. Bintang semua diam, senter jatuh ke lantai perahu, dan pada gelap, sunyi. Bintang dan itulah terakhir kalinya orang lihat mereka berempat. Gelap, Bintang senter padam. Bintang suara tawa itu lenyap begitu aja. Tapi yang bikin lebih merinding, nggak ada yang ngomong sepatah kata pun. Setelahnya, semua cuma duduk diam di perahu yang perlahan berhenti, mengambang di tengah danau yang seperti membekung angin. Berhenti, daun-daun yang tadi terdengar bergesekan, hilang suaranya. Air danau pun mendadak tenang. Padahal sebelumnya sempat bergelombang, tapi justru ketenangan itu yang terasa paling mengerikan. Rasanya kayak alam sekitar nahan napas. Bintang Fajar megang erat dayungnya, mukanya pucat. "Bintang gue ngerasa ada yang ngawasin," katanya pelan. Suaranya nyaris kayak bisikar. Andre masih duduk basah kuyup, lututnya gemetar. "Gue tadi beneran ditarik. Bukan cuma ngerasa, itu bener-bener kayak tangan. Dingin banget." Kasar, katanya, lirih. Bintang Reza coba nyalain lagi HP-nya, tapi tetap gak nyala. Iqbal, yang biasanya paling logis, mulai kepikiran, ini kayak bukan tempat biasa, kayaknya kita udah ngelanggar sesuatu. Bintang mereka semua saling pandang. Di momen itu, gak ada lagi niat buat rekam video, buat konten, atau bercanda. Yang ada cuma satu, pengen keluar dari sini secepatnya. Tapi begitu Fajar coba dayung lagi, dayungnya malah patah. Serius, kayu dayung itu tiba-tiba patah di tengah tanpa alasan. Nggak dibanting, nggak dipakai buat mukul apa-apa. Kayu tua itu retak sendiri, kayak habis digerogoti dari dalam. "Udah, kita diam aja dulu," kata Iqbal. Suaranya rendah, tapi Reza nggak bisa diam. Dia berdiri, ngebentak, suaranya tinggi. "Siapapun lo, mau apapun ini tempatnya. Kita nggak ganggu, kita cuma pengen balik." Bintang dan kayak dijawab. Air danau tiba-tiba bergerak, bukan dari angin, tapi seperti ada sesuatu dari dalam yang naik. Perahu mereka oleng sedikit, bukan karena ombak, tapi karena ada sesuatu yang menyentuh bagian bawahnya, kayak binatang gede atau tangan. Lalu dari jauh, di balik kabut yang makin tebal, mereka mulai lihat cahaya, tapi bukan cahaya lampu. Cahaya itu aneh, berpendar lembut warna kuning kehijauan, mengambang seperti lampion, tapi bukan. Lebih menyerupai mata, ya, kayak sepasang mata besar yang ngambang di antara kabut dan bayangan pepohonan di tepi danau. Andre naikkan pundak Reza, pelan. "Jangan lihat balik, gue ngerasa sesuatu deket banget." Tapi Reza malah nekat nengok. Dan di sanalah dia lihat dengan jelas, Bintang sosok perempuan itu masih di sana. Tapi sekarang dia nggak berdiri lagi. Dia mengapung, rambutnya panjang banget, sampai hampir menyentuh air. Baju putihnya bergerak-gerak kayak melayang di bawah air. Padahal dia ada di udara. Bintang wajahnya nggak kelihatan, masih tertutup rambut. Tapi dari balik rambut itu, ada suara tangisan. Bukan tertawa lagi, tapi isak tangis, sedih banget. Seperti orang yang kehilangan sesuatu, atau mungkin sedang menunggu seseorang. Reza langsung duduk lagi, nggak ngomong apa-apa. Matanya kosong, kayak orang hilang arah. Bintang, tiba-tiba Iqbal teriak. Bintang pegang Andre. Dia mau loncat. Bintang Andre berdiri di pinggir perahu. Matanya kosong, mukanya pucat, kayak nggak sadar diri. Tangannya mulai buka jaket,
dan dia ngelangkah ke bibir perahu, seolah ada yang manggil dia dari danau. Andre, jangan, BL. Bintang Fajar coba tarik tangan Andre, tapi telat. Andre udah lompat ke air. Bintang biur. Bintang air ciprat kemana-mana, tapi anehnya nggak ada suara lagi setelah itu. Nggak ada suara cipratan, nggak ada gelembung, cuma sunyi. Bintang Andre nggak muncul ke permukaan sama sekali. Bintang Iqbal langsung mau nyebur nyusul, tapi Reza tahan dia, jangan. Lo bakal ikut hilang juga. Bintang Iqbal nangis, tangannya gemeteran. Dia temen kita. Gue nggak bisa ninggalin dia. Bintang, tapi gak ada yang bisa dilakukan. Mereka cuma bisa duduk, nunggu, dan berharap keajaiban. Bintang lalu. Air mulai bergelombang lagi. Perahu mereka, yang tadi nggak bisa digerakin, tiba-tiba mulai jalan sendiri, pelan, kayak ditarik ke arah darat. Mereka bertiga saling pandang, ini kenapa gerak sendiri? Bintang, gue nggak tahu. Tapi kita dim aja. Jangan macem-macem, Bintang, dan bener aja. Perahu itu pelan-pelan jalan sendiri, ngelewatin kabut, melewati suara jangkrik yang mulai muncul lagi. Dan akhirnya, mereka lihat daratan. Waktu perahu nyampe di bibir danau, mereka langsung lompat turun, napas mos-mosan, badan kotor. Fajar bahkan hampir pingsan. Bintang, mereka bertiga langsung lari ke rumah Paman Fajar, gak peduli sama sekali sama perahu atau barang-barang yang ketinggalan. Bintang, tapi malam itu, gak ada yang bisa tidur. Andre gak pernah balik. Bintang, dan yang lebih aneh, waktu warga dan keluarga mereka datang ke danau besok paginya, perahu itu kembali sendiri, ngambang peler, nyangkut di ilalang. Bintang, di dalamnya cuma ada jaket Andre yang basah kuyup. Bintang, dan bekas goresan kuku di kayu perahu, seperti ada seseorang yang nyeret dirinya sambil minta tolong, tapi nggak bisa keluar. Bintang, satu persatu orang mulai percaya kalau cerita ini bukan cuma mitos. Mungkin Danau Ranu punya penjaga, mungkin juga danau itu bukan sekadar danau biasa. Bintang, dan mungkin Andre masih ada di sana di dasar danau bersama mereka yang juga pernah hilang dan belum sempat pulang. Setelah kejadian malam itu, suasana di desa Argosari berubah. Tidak ada lagi suara anak-anak bermain di sore hari. Tidak ada warga yang berani keluar rumah setelah maghrib. Bahkan suara binatang malam pun terasa berkurang. Seolah-olah alam pun tahu ada sesuatu yang berubah di danau itu. Pagi harinya, warga ramai-ramai menyusuri pinggir Danau Ranu. Mereka menemukan perahu tua yang kemarin dipakai Andre, Fajar, Reza, dan Iqbal. Perahu itu mengambang sendiri, tertambat samar di semak ilalang. Tapi yang bikin semua orang bergidik, di dalam perahu itu hanya ada jaket Andre yang basah kuyup dan bekas goresan kuku yang dalam di lantai kayu, seperti seseorang mencoba bertahan atau diseret paksa. Bintang, Iqbal, Reza, dan Fajar sudah diinterogasi berkali-kali oleh polisi, warga, bahkan tokoh adat setempat. Tapi jawaban mereka tetap sama. Andre hilang begitu saja, ditelan danau, dan tak pernah muncul lagi ke permukaan. Tidak ada mayat, tidak ada jejak, hanya kenangan dan rasa bersalah. Beberapa hari setelah kejadian itu, Fajar mulai berubah. Dia sering melamun, sering duduk menghadap ke utara, arah danau, dan bisik-bisik sendiri. Ibunya bilang, kadang Fajar tertawa sendiri malam-malam, kadang nangis sambil manggil-manggil nama Andre. Bahkan ada satu malam, Fajar keluar rumah jam 3 pagi, hanya untuk berdiri di depan danau sambil berkata, "Bintang, maaf Dire, gue nggak bisa nolong lo. Dia terlalu kuat." Fajar kemudian jatuh, sakit, tubuhnya lemah, sering kejang-kejang, dan setiap kali ia tidur, dia mimpi yang sama, berada di atas perahu, sendirian, ditarik-tarik ke dalam air oleh banyak tangan putih kurus yang muncul dari bawah permukaan danau. Bintang Reza juga nggak kalah parah. Dia tiba-tiba berhenti main media sosial, hapus semua konten horor yang pernah dia buat, bahkan HP-nya dia buang ke kali. Katanya, semua alat elektronik miliknya selalu mati jam 12 malam tepat sejak kejadian itu, seolah ada sesuatu yang mengamati, menunggu momen yang pas untuk muncul. Iqbal mencoba yang paling normal, tapi malam-malam dia suka ngigau. Orang tuanya pernah dengar dia ngomong, dia masih di situ, dia belum puas, kita bawa sesuatu yang bukan hak kita. Apa maksudnya? Bintang, waktu itu gak ada yang ngerti, sampai akhirnya seorang kakek tua di desa
yang disebut orang-orang sebagai penjaga tanah datang ke rumah Fajar. Kakek itu dim-dim menghadap ke orang tua mereka dan bilang, "Bintang, anak-anak kalian menyentuh tempat yang dilarang. Perahu itu bukan sekadar perahu. Danau itu bukan cuma danau. Mereka udah memanggil sesuatu. Dan sekarang satu tumbal belum cukup." Warga desa pun mulai membuka cerita lama yang dulu disimpan. Katanya, Danau Ranu adalah tempat bersemayamnya arwah seorang perempuan yang dulu dibuang hidup-hidup oleh kekasihnya karena dianggap pembawa sial. Konon, setiap malam Jumat Kliwon, arwah itu menampakkan diri mencari lelaki muda untuk dijadikan teman di dasar danau, bukan untuk membunuh, tapi untuk menemani kesepiannya, dan siapapun yang menolak akan diseret dengan cara paling menyakitkan yang lebih menyeramkan. Kata warga, setiap korban selalu datang dalam jumlah ganjil. Dulu pernah 3 orang hilang, pernah 5, pernah 1. Dan selalu dimulai dengan kejadian kecil seperti melihat perahu bergerak sendiri. Sampai suatu hari, tepat seminggu setelah Andre hilang, Reza menghilang dari rumahnya tanpa jejak. Bintang HP-nya tertinggal di meja, pintu terkunci dari dalam, tapi jendela terbuka lebar mengarah ke jalan kecil menuju danau. Orang tuanya panik, warga pun geger, tapi dalam hati, sebagian dari mereka tahu Reza mungkin sudah dijemput. Kini tinggal Fajar dan Iqbal, 2 sahabat yang tahu bahwa mereka sedang diburu bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang dendamnya tidak bisa disembuhkan oleh waktu. Iqbal kemudian memutuskan untuk pergi jauh dari desa, pindah kota, hidup sendiri, dan putus komunikasi. Tapi malam-malam tetap dihantui mimpi yang sama, suara air, tangisan perempuan, dan jeritan Andre serta Reza dari dalam kabut. Bintang sementara Fajar suatu malam ditemukan duduk di pinggir danau, sendirian, mengenakan jaket Andre, tidak bergerak, tidak bernapas. Tatapan matanya kosong, menghadap lurus ke danau, seolah masih menunggu seseorang kembali dari bawah permukaan air. Warga membungkus jasad Fajar dan menguburnya secara adat. Tapi satu hal yang bikin mereka bingung, di balik telinga Fajar ada bekas jari tangan, bukan luka, tapi tanda samar, seperti seseorang pernah membelai pelan lalu menghilang. Kabar ini akhirnya menyebar keluar desa, tapi tidak banyak yang percaya, karena semua bukti cuma berdasarkan cerita lisan dan pengalaman pribadi. Tapi bagi mereka yang tahu, Danau Ranu bukan lagi tempat untuk dikunjungi. Bintang, dan satu hal terakhir yang masih jadi misteri. Setiap malam Jumat Kliwon, perahu kayu tua itu masih terlihat mengambang pelan di danau. Meski tidak pernah ada yang berani mendekat, Bintang kadang terdengar suara tawa kecil, kadang tangisan. Bintang, dan bagi siapapun yang cukup penasaran untuk naik lagi, Bintang, mereka mungkin gak akan pernah turun.